Berdiri kokoh sebagai pusat keunggulan pendidikan di Indonesia Timur, Universitas Negeri Makassar bukan sekadar institusi. UNM adalah kawah candra di muka bagi para inovator yang siap mengabdi untuk negeri dengan semangat pinisi yang pantang menyerah. Di jantung kreativitas teknologi, Fakultas Teknik UNM hadir sebagai pilar kemajuan. Disinilah teori bertemu dengan aksi dan rancangan bertransformasi menjadi solusi nyata bagi tantangan global di era digital. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dunia industri bergerak dengan sangat cepat dan teknologi adalah mesin penggeraknya. Namun pertanyaannya, sudah siapkah mahasiswa kita menjadi pihak yang mengendalikan mesin tersebut? Semuanya bermula dari perancangan yang matang di meja ini, hingga eksekusi nyata di laboratorium. Perkenalkan, saya, Insinyur Randi Rahmat Baharudin SPD MPD, dosen asisten aldi, golongan 3B di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2025, gelombang 11, Angkatan 51 NDH 14, tahun 2026. Ini adalah rekam jejak aktualisasi saya dalam menjembatani teori menuju praktik. Cek it out. Dalam proses pembelajaran mikrokontroler, praktikum menjadi komponen utama dalam membangun kompetensi mahasiswa. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa proses praktikum masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari penggunaan breadboard yang tidak terintegrasi, risiko kerusakan komponen, hingga keterbatasan media pembelajaran yang sistematis. Sebagai dosen ASN, saya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan berupa pengembangan trainer dan modul praktikum mikrokontroler berbasis Internet of Things yang terintegrasi sebagai solusi dari masalah dan isu yang ada yang kemudian menjadi aktualisasi pada kegiatan ini. Kegiatan 1. Pengumpulan referensi dan penentuan spesifikasi teknis trainer. Tahap 1. Analisis RPS. Pada tahap awal dilakukan analisis RPS mata kuliah mikrokontroler untuk memetakan kebutuhan praktikum secara sistematis dan berbasis kurikulum, terutama kurikulum OBE. Tahap 2. Selanjutnya dilakukan studi literatur melalui jurnal dan referensi teknologi Internet of Things terkini untuk memperoleh dasar pengembangan trainer yang relevan. Tahap ketiga, penyusunan spesifikasi. Spesifikasi perangkat keras disusun secara terukur untuk memastikan trainer sesuai kebutuhan pembelajaran praktikum. Tahap 4, sinkronisasi laboratorium, di mana kebutuhan komponen kemudian disesuaikan dengan kondisi fasilitas laboratorium agar implementasi berjalan optimal. Selanjutnya, tahap kelima, koordinasi dengan kepala laboratorium, di mana koordinasi dilakukan bersama kepala laboratorium untuk memperoleh arahan dan persetujuan spesifikasi trainer. Kegiatan kedua, perancangan layout dan skematik trainer. Tahapan 1, blok diagram. Perancangan dimulai dengan membuat blok diagram sistem sebagai gambaran alur kerja trainer. Tahap 2, skematik kelistrikan. Skematik rangkaian disusun secara detail menggunakan software desain elektronik. Selanjutnya, tahap 3, layout trainer. Tata letak trainer dirancang ergonomis agar memudahkan mahasiswa saat praktikum.
Tahap keempat, simulasi. Simulasi dilakukan untuk memastikan rangkaian aman dan meminimalkan resiko korsleting. Tahap 5 sekaligus tahap terakhir pada kegiatan 2, yaitu review teman sejawat, di mana dosen kemudian ditinjau bersama dosen sejawat guna memperoleh masukan teknis yang konstruktif berupa salinan video dan salinan simulasi yang diberikan. Kegiatan 3, pengadaan komponen dan perakitan hardware trainer. Tahap 1, penyusunan bill of material. Penyusunan ini dilakukan secara rinci untuk memastikan seluruh kebutuhan komponen trainer terdata dengan baik dan sesuai spesifikasi. Tahap 2, pengadaan komponen elektronik, di mana pengadaan komponen elektronik dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang, efisiensi anggaran, dan kesesuaian terhadap desain trainer. Tahap 3, persiapan area kerja, dan K3, laboratorium, di mana sebelum proses praktikum dimulai, area kerja laboratorium dipersiapkan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja, di mana menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja. Tahap 4, perakitan komponen trainer, di mana seluruh komponen trainer dirakit sesuai layar desain untuk menghasilkan perangkat yang kokoh, rapi, dan fungsional. Tahap 5, penyolderan dan wiring system, di mana penyolderan dan pemasangan jalur wiring dilakukan secara teliti untuk memastikan sistem kelistrikan aman, stabil, dan bebas dari risiko korsleting. Kegiatan 4, pembuatan dan pengujian kode program Internet of Things microcontroller. Tahap 1, identifikasi skenario program Internet of Things. Skenario program diidentifikasi untuk menentukan alur kerja sistem. Tahap 2, penulisan source code. Source code disusun untuk mengendalikan sensor dan aktuator. Tahap 3, integrasi sistem IoT dan cloud. Sistem terintegrasi dengan internet dan platform cloud untuk memonitoring data. Tahap 4, flashing program ke microcontroller. Program diunggah ke microcontroller agar sistem dapat dijalankan. Tahap 5, running test dan debugging. Pengujian dan debugging dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik tanpa adanya error. Kegiatan 5, penyusunan materi dan langkah kerja modul praktikum terintegrasi. Tahap 1, penyusunan outlet modul praktikum. Outlet modul disusun berdasarkan fungsi trainer dan capaian pembelajaran. Tahapan 2, penulisan materi teori Internet of Things. Materi Internet of Things ditulis secara ringkas dan sistematis. Tahap 3, penyusunan langkah kerja praktikum. Langkah kerja praktikum disusun secara bertahap dan terarah. Tahap 4, penambahan visualisasi dan ilustrasi. Visualisasi dan ilustrasi ditambahkan untuk memperjelas materi. Tahap 5, layouting dan finalisasi modul. Modul difinalisasi melalui tata letak yang rapi dan mudah dibaca. Kegiatan 6, validasi, revisi, dan finalisasi modul praktikum. Tahap 1, penyusunan instrumen validasi. Instrumen validasi disusun untuk menilai kelayakan trainer dan modul. Tahap 2, uji fungsionalitas trainer. Trainer diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Tahap 3, validasi oleh dosen ahli. Trainer dan modul divalidasi oleh dosen ahli untuk memperoleh masukan. Tahap 4, revisi berdasarkan masukan validator. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil validasi yang diperoleh. Tahap 5, finalisasi dan publikasi modul. Modul difinalisasi dan dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun digital. Kegiatan 7, penyusunan panduan penggunaan dan SOP pemeliharaan trainer. Tahap 1, identifikasi risiko dan keselamatan penggunaan trainer. Identifikasi risiko dilakukan untuk menentukan batas aman penggunaan trainer. Tahap 2, penyusunan manual book penggunaan trainer. Manual book disusun secara sederhana agar trainer mudah dan aman digunakan. Tahap 3, penyusunan SOP pemeliharaan trainer. SOP pemeliharaan disusun untuk agar menjaga fungsi dan mencegah kerusakan trainer. Tahap 4, validasi SOP bersama pengelola laboratorium. Panduan dan SOP dikonsultasikan dengan pengelola laboratorium untuk penyempurnaan. Tahap 5, publikasi dan pemasangan SOP di laboratorium. SOP dipublikasikan dan dipasang sebagai pedoman penggunaan dan pemeliharaan trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui 7 rangkaian kegiatan aktualisasi telah dihasilkan trainer microcontroller berbasis Internet of Things beserta modul praktikum yang terintegrasi yang siap mendukung pembelajaran di laboratorium. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai desain berakhlak guna mewujudkan layanan pendidikan yang profesional, adaptif, dan berkualitas. Diharapkan inovasi ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi mahasiswa, program studi,
dosen Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.